Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di hampir akhir bulan Sya'ban, menandakan bahwa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan kita jumpai. Kalau kita menganggap Ramadan itu adalah tamu istimewa, tentu kita sudah memiliki persiapan-persiapan sejak sekarang. Kalau kita menganggap Ramadan itu adalah tamu yang paling mulia yang kita tunggu-tunggukan, tentu persiapan kita sudah mulai dari sekarang. Apa maksudnya? Bahwa kalau masuk Ramadan bukan baru mau memulai beribadah kepada Allah, tetapi pada saat masuk Ramadan kita sudah benar-benar siap untuk lebih dekat dan lebih intens dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita memulainya? Mulai dari bulan Rajab kemarin tentunya. Apalagi saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau kita menganggap Rajab itu bulan menanam, saat ini kita sedang memelihara kebaikan-kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban bertabur banyak kebaikan-kebaikan disebutkan oleh Buya Sayyid Al-Maliki. Dia menyebutkan bulan Sya'ban itu bertabur cahaya. Kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan kita memelihara amal kebaikan kita. Jika yang dulu di bulan Rajab kita menanam dengan bibit-bibit yang baik, dengan tanaman-tanaman yang paling baik, maka saat ini kita rawat tanaman itu. Kapan kita memanennya? Kita memanennya nanti pada saat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tinggal memetik, memilih-milih mana buah yang saatnya sudah kita panen. Tentu pada saat kita berpuasa, bukan puasa itu baru kita lakukan setahun yang lalu. Berarti di bulan Sya'ban ini tentu kita harus sudah melatih diri kita berpuasa. Semoga nanti di bulan Ramadan kita sudah siap dengan puasa yang kita latih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, pada saat bulan Sya'ban ini turfa'u a'malun nas ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini diangkatnya amal perbuatan umat manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering dengar, yakni malam nisfu Sya'ban. Malam itu diangkatnya amal perbuatan umat manusia ila rabbil alamin ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, kata Rasulullah. Saya ingin pada saat amalku dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana shaim, sedangkan aku sedang berpuasa. Menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sempurna, orang yang sebaik itu, tetapi dia ingin pada saat amal perbuatannya dihadapkan ke hadapan Allah, dia sedang melakukan kebaikan, yakni berpuasa. Itu yang dia inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini? Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasul sudah mewanti-wantikan juga, yughfalun nas an hadzal syahr. Banyak umat manusia, kata Rasulullah, dia lalai di bulan Sya'ban. Dia menganggap nanti pada saat masuk Ramadan baru memulai untuk melakukan kebaikan, sehingga dia lalai di bulan Sya'ban. Padahal kata Rasulullah, di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa yang begitu penting dan begitu luar biasa. Salah satu di antara peristiwa itu yakni berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, pada saat ia masih berada di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia sholat, dia menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tetapi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, berjalan 2 tahun, disebutkan pada tahun kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sering menadahkan tangannya ke langit. Dia rindu dengan kampung halamannya. Disebutkan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku sering melihat engkau menadahkan tanganmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, silakan engkau menghadap
kiblat yang engkau suka. Lalu apa dilanjutkan ayatnya? Walan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan mukamu, hadapkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi disebutkan di dalam kitab Madha fi Sya'ban bahwa ini adalah peristiwa berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini menandakan dan mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia cinta dengan tanah kelahirannya, dia cinta dengan tanah airnya. Walaupun mereka sudah hijrah ke Madinah, tetapi dia masih ingat dengan kampung halamannya, yang mana dari kecil dia ditempah di sana. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita, walaupun sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita merantau, tetapi jangan sampai kita mengabaikan tanah kelahiran kita. Lebih-lebih lagi pada saat ini kita berada di Indonesia ini. Ini adalah tanah air kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kita bersyukur saat ini kita dalam keadaan damai. Kita bersyukur dalam keadaan rukun di lingkungan kita. Coba kalau kita lihat bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda konflik. Tentu mereka tidak bisa beribadah senyaman pada saat kita saat ini. Ini perlu kita syukuri dan kita jaga. Kenapa? Ini salah satu bentuk dari cinta kita kepada tanah air yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga apa yang telah terjadi di bulan Sya'ban ini. Disebutkan inna syahrus Sya'ban syahrus salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna ayatas salah yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi nazalat fihi. Sesungguhnya bahwa ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di bulan Sya'ban ini. Jika kita sering mendengar kalimat ayat yang disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini dijelaskan oleh ulama turunnya pada tahun kedua Hijriah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah di kota Madinah dan turunnya di bulan Sya'ban. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan kita memperingati nuzulul Quran, turunnya ayat Al-Quran, tetapi pada bulan Sya'ban ini kita memperingati nuzulus salawah. Nuzulus salawah yakni turunnya perintah kita untuk bersalawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban juga para salafus saleh, para sahabat-sahabat dahulu dan para ulama-ulama terdahulu, dia meningkatkan bacaan Al-Qur'annya. Disebutkan an Anas qala, "Kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabu 'ala masahib faqara'uha wa akhraju zakata wa amwalihim." Disebutkan oleh Anas radhiyallahu an, umat muslim dulu pada saat masuk bulan Sya'ban, mereka mulai berdekatan dengan mushaf Al-Quran. Dia mulai menjalin keakrabannya dengan Al-Quran. Kenapa? Seperti saya sampaikan di awal tadi, Ramadan itu adalah bulan kita memetik, bukan bulan untuk kita memulai. Jadi mari kita mulai saat ini. Kalau kita yakin di bulan Ramadan nuzulul Quran, turunnya ayat Al-Quran, maka dari sekarang mari kita mendekatkan diri kita, mengakrabkan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Mari kita ambil Al-Quran yang ada di lemari kita. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah hanya sekedar pajangan. Jangan hanya kita buka pada saat kita lagi ada acara saja. Tetapi mari kita mulai dari saat ini. Kita dekatkan diri kita, kita biasakan lisan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan oleh ulama bahwa jika engkau cinta kepada Rasulullah, jika engkau ingin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan tampilan fisikmu, tetapi engkau coba dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ayat yang ada di dalam Al-Quran itu yang sering dilafalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita banyak membaca Al-Quran, berarti lisan kita, mulut kita membiasakan atau meniru apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang terbenak di dalam hati kita, apapun aktivitas kita dalam keseharian, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.